Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel MR Atanggae. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Jadi pada video kali ini kita akan membahas tentang matematika dasar, di mana materi ini sangat gampang dan banyak orang yang tidak tahu, bukan tidak tahu, tapi mungkin sudah lupa karena ini adalah materi dari SD. Jadi di sini saya ingin menjelaskan kembali atau merefresh memori teman-teman ya. Oke, langsung saja kita masuk ke materinya. Untuk materi kali ini adalah operasi bilangan pecahan. Yang pertama, menjumlahkan atau mengurangkan pecahan. Jadi untuk menjumlahkan atau mengurangkan pecahan itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, menjumlahkan untuk penyebut yang sama. Kemudian yang kedua, menjumlahkan dengan penyebut yang berbeda. Jadi langsung saja kita ke contohnya. Ini contoh dengan penyebut yang sama ya. Misalnya dua per 5 ditambah 7 per 5 sama dengan. Jadi 2 tambah 7, kita langsung saya ya, 2 tambah 7 sama dengan 9. Karena ini penyebutnya sudah sama, jadi kita tulis saja. Jadi untuk 2 per 5 ditambah 7 per 5 itu sama dengan 9 per 5. Oke, kita lanjut ke contoh yang kedua dengan penyebut yang berbeda. Misalnya 3 per 5, kemudian kita tambahkan 2 per 10. Jadi untuk menyamakan penyebut itu kita gunakan KPK, di mana KPK adalah kelipatan persekutuan terkecil. Ini materi SD KPK. KPK dari 5 itu 5, 10, 15 ya. Kemudian KPK dari 10 adalah 10, 20, 30 dan seterusnya. Jadi di sini KPK terkecilnya adalah 10 ya. Jadi 10. Kemudian 10 kita bagi 5. 2 kita kalikan 3 sama dengan 6. Ditambah karena di sini tambah jadi tambah. Kemudian 10 bagi 10 1 kali 2 2. Jadi jawabannya 8 per 10. Ini masih bisa kita sederhanakan dengan kita bagi 2 ya. Jadi 8 bagi 2 4, 10 bagi 2 5. Jadi hasilnya 4 per 5. Oke, kita lanjut ke contoh selanjutnya. Kalau yang tadi itu kita temukan angka cantik sehingga dengan mudah kita menemukan KPK-nya ya. Jadi bagaimana kalau yang kita temukan itu angka yang sedikit susah? Misalnya 2 per 23 ditambah 5 per 14. Nah, yang pertama-tama kita lakukan adalah 23 kita kalikan dengan 14 ya, penyebut kita kalikan dengan penyebut. Jadi 23 dikali 14 kita cakar dulu. 4 kali 3 12, 4 kali 2 8 9, 1 kali 3 3, 1 kali 2 2. Jadi 2 12 322 ya. 322. Oke, selanjutnya kita bagi ya kayak tadi. 322 kita bagikan 23, kemudian kita kali 2. Jadi ketika kita kalikan 322 dibagi dengan 23 pasti hasilnya 14 ya. Dan begitu juga sebaliknya. Ketika kita bagikan 322 dengan 23 hasilnya 14 karena 23 dikali 14 itu hasilnya 322. Jadi di sini kita langsung kali silang ya. Ini kali ini kali ini ya. Biar langsung saja. 2 kali 14 28. 5 dikali 23 115 ya. Ditambah 115. Kita jumlahkan berarti 115
143 ya, 143 per 322. Mudah kan teman-teman, bisa dipahami? Oke, kita masuk ke contoh pengurangan pecahan. Jadi pengurangan pecahan itu sama saja ya dengan penjumlahan, bedanya tandanya di situ penjumlahan, kemudian yang ini pengurangan. Misalnya kita contoh seperti yang tadi, 7/5 kita kurangkan dengan 2/5. Berarti langsung saja hasilnya 5/5. 5/5 berarti 1. Gitu ya teman-teman. Terus kita contoh lagi satu ya. Misalnya kita hapus dulu. 3/5 kita ambil yang kayak tadi saja ya. 3/5 ditambah 2/10. Kurang ya di sini teman-teman. Oke. Kurang. Seperti tadi kita cari KPK-nya terlebih dahulu. Tadi kita sudah tahu KPK-nya 10. Tinggal lagi 3. Oh ini ya. 10 dibagi 5, 2. 2 dikali 3, 6. Ya. Jadi 6. Kemudian kita kurang. 10 bagi 10, 1 kali 2, 2. Jadi hasilnya 4/10. Kita bagi 2. Jadinya 2/5. Ya. Tulisan saya terlalu jelek. Kita lanjut ke mengalihkan pecahan. Jadi mengalihkan pecahan. Kita masuk ke contoh pertama. 1/5 dikali 1/6. Berarti kita langsung kali ya. 1 kali 1, 1. 5 kali 6, 30. Gampang ya. Jadi kalau perkalian itu kita langsung kali. 1 kali 1, 5 kali 6. Jadi hasilnya 1/30. Kita lanjut contoh yang kedua. 2/5 dikali 10/4. Kalau kalian temukan soal seperti ini, kalian bisa bagikan ya dengan bagi yang silang ya. 2 dengan 4, 5 dengan 10. Jadi ini kita bagi 2. Ini juga kita bagi 5. Berarti hasilnya dikali 2/2. Jadi hasilnya 1 bagi 1, 1. 2 bagi 2, 1. 1 kali 1, 1. Jadi hasilnya 1 ya. Oke, kita lanjut. Ini masih gampang. Kita lanjut lagi dengan angka yang sedikit lebih besar. 5/100 dikali 20 per berapa ya? 7 misalnya. Kalau seperti ini kita bisa bagi ya. Bagi dengan 20. Jadi 5 bagi 5 ya. 100 bagi 20, 5. Kemudian 1/7. 5 bagi 5, 1 ya. 5 bagi 5, 1. Jadi 1 kali 1/7. Hasilnya 1/7. Begitu saja ya. Yang tadi kan hasilnya 5 ya. 5 bagi 5, 1. Jadi 1 kali 1/7, 1/7. Kita kasih yang mudah-mudah saja ya, biar dipahami. Kemudian misalnya contoh lagi satu. Ini contoh yang terakhir ya. 49/12. Kemudian kita kalikan dengan 2/7. Nah, kalau seperti ini 7 kali 49, 49 bagi 7, 7 ya. Jadi ini juga bisa. Berarti ini hasilnya 7. Ini 1. Ini kita bagi 2, hasilnya 6. Ini 1. Jadi 7 per berapa ini? 6 ya. 7/6 dikali
1/1. Sama ya, berarti 1 bagi 1, 1. 1 kali 7/6, 7/6. Simple ya teman-teman. Jadi kalau misalnya ada kembaran seperti ini, tinggal teman-teman bagikan saja ya. Kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu pembagian pecahan. Jadi kalau untuk pembagian pecahan itu kita ubah menjadi perkalian. Dan salah satunya kita balik ya. Oke, kita kasih contoh. 3, aduh, salah. Oke, kita masuk ke contoh ya. 3/4 kita bagi dengan 1/2. Jadi salah satunya kita balik. Biasanya itu saya ambil yang kedua ya. 3/4 berarti kita kali dengan 2/1. 3 kali 2, 6. Atau begini, tunggu, kita hapus dulu. Ini kan kita bisa bagi ya, berarti tinggal 2. Ini tinggal 1, 1 bagi 1, 1. Berarti tinggal 3/2. Ya, bukan 4, maaf. 3/2. Jadi tinggal 3/2. Mudah bukan? Oke, kita lanjut ke contoh berikutnya. Misalnya ada soal seperti ini. 1/2 per 5/4. Kalau misalnya teman-teman dapat soal seperti ini, jangan langsung kaget. Wah, bagaimana ini? Jadi sebenarnya ini mudah ya. 1/2 kita kalikan dengan 5/4. Jadi kalau kali kita balikan langsung dengan 4/5. Ini juga lagi kita bagi langsung. Jadi 2. 1 bagi 1, 1. Berarti tinggal 2/5. Udah ya. Oke, contoh yang terakhir. Misalnya teman-teman dapat soal seperti ini. 4/2/16. Kalau seperti ini gampang. Tinggal 4 dikali 2/16. Kita balik. Jadi 16/2. Kalau seperti ini tinggal ya. Kita bagikan. Hasilnya 2 ya. 2 kali 16, 32. Atau begini saja. 16 kalian bagikan dengan 2. Hasilnya 8 ya. 8 kali 4, 32. Sama saja. Oke, sampai di sini dulu untuk video selanjutnya. Mungkin saya akan buat part 2-nya ya teman-teman. Jadi tunggu saja video kelanjutannya. Terima kasih.